Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amiruddin Fikri Nur dari kelas MI 2C akan menjelaskan tentang mata kuliah pemrograman web lanjut pertemuan ke-6 tentang Blade Template Engine. Untuk pertama-tama, saya akan menjalankan VS Code terlebih dahulu. Kemudian, setelah VS Code terbuka, saya akan mengetikkan root untuk menampilkan data. Jadi di sini saya punya root dengan variabel nama yaitu Tiara Kirana Putri dan nilai 75. Kemudian return view mahasiswa. Setelah itu dalam kode program mahasiswa.blade ini kita akan menampilkan variabel nama dan variabel dinilai menggunakan perintah PHP natif seperti ini. Kemudian kita coba jalankan di terminal menggunakan PHP Artisan serve. Tunggu, setelah itu kita buka, lalu kita masuk ke dalam view mahasiswa. Nah, di sini tampil nama Tia Kirana Putri dengan nilai 75 seperti nilai root yang kita kirimkan ke dalam view. Setelah itu, kita juga bisa menampilkan data menggunakan tanda kurung kurawal buka dan tutup. Seperti ini contohnya. Lalu kita coba untuk kita jalankan di web browser. Nah, hasilnya akan sama tampilannya karena penggunaan tanda kurung ini itu sama dengan penggunaan tag PHP natif. Tanda kurung kurawal ini juga bisa untuk kita gunakan untuk memanggil fungsi. Sebagai contohnya akan saya contohkan. Oke, ini lalu kita jalankan. Nah, akan tampil tanggal dan waktu dari fungsi tersebut yang merupakan hasil dari fungsi tersebut. Setelah itu tanda kurung kurawal juga termasuk dengan fungsi HTML special character untuk menghindari serangan cross-site scripting. Mari akan saya contohkan. Di sini kita beri tag HTML pada variabel yang kita buat. Coba kita jalankan. Nah, saat dijalankan, tag HTML ini akan dihitung sebagai atau akan dibaca sebagai teks biasa, tidak sebagai tag HTML karena itu untuk menghindari cross-site scripting dengan menggunakan HTML special character. Nah, untuk agar tag ini bisa dibaca sebagai tag HTML, maka kita harus menambahkan tanda petik di depan tanda seru di depan variabel seperti ini. Kita simpan dan kita jalankan. Nah, tanda tag HTML tersebut akan dibaca sebagai tag dan diproses menjadi underline pada teks nama. Kemudian kita lanjut ke materi kondisi if else.
dalam kondisi if else saya punya root seperti ini, masih sama seperti yang tadi. Oh, ini kita hapus seperti ini root yang kita punya, lalu pada file view-nya kita ubah menjadi seperti ini. Nah, ubah jadi seperti ini. Salah. Rapikan dulu penulisannya. Ini. Lalu maksud dari kondisi if else ini adalah jika nilai antara 0 sampai 49, maka akan tampil tulisan maaf Anda tidak lulus. Sedangkan jika nilai antara 50 hingga 100, maka akan muncul pesan selamat Anda lulus. Coba kita jalankan. Nah, akan muncul teks selamat Anda lulus. Akan muncul teks seperti ini, selamat Anda lulus. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian coba kita uji logika program if else dengan mengirimkan angka negatif 10 atau minus 10. Coba kita jalankan. Nah, yang tampil di sini hanyalah sebuah kotak kosong atau elemen div ya. Karena nilai negatif 10 itu tidak memenuhi if maupun else if. Jadinya tidak dapat diproses dengan benar. Kemudian kita Blade menyediakan sebuah cara alternatif untuk penulisan if else menggunakan add if. Mari kita praktekkan. Ini mari kita jalankan. Di sini penggunaan add if, add else if, dan add and if adalah sebuah alternatif yang disediakan oleh Blade, sehingga kita tidak perlu menulis tag PHP seperti tadi. Nah, hasilnya sama kan? Di sini karena kita pakai negatif 10, jadi nilainya tidak ada tulisan yang muncul. Jika kita ubah lagi ke 75, maka akan muncul seperti yang awal tadi. Nah, setelah itu coba kita menampilkan nilai tidak valid untuk nilai yang berada di luar rentang 0 sampai 100. Dengan menambahkan di sini div kita beri teks nilai tidak valid. Coba kita uji dengan mengirimkan nilai negatif 10. Nah, jika kita mengirimkan nilai negatif 10, maka yang tampil adalah
nilai tidak valid. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kondisi switch. Di sini saya akan menampilkan 4 kondisi switch, yaitu jika angka bernilai 0, tampilkan teks tidak ikut ujian. Jika angka bernilai 75, tampilkan teks lumayan. Jika nilai bernilai 100, tampilkan teks sempurna. Tapi jika nilai bernilai selain 3 angka yang tadi, tampilkan nilai tidak valid. Baik, seperti ini kode program view-nya. Oke, seperti ini. Nah, di sini case 0 artinya jika nilai 0. Jika nilai 0 maka akan tampil tidak ikut ujian. Jika case 75 maka akan tampil lumayan. Jika case 100 akan tampil sempurna. Kemudian jika default atau nilai tidak memenuhi ketiga ini maka akan muncul nilai tidak valid. Coba kita run. Nah, di sini munculnya nilai tidak valid seperti tadi, cuma bedanya di sini kita menggunakan switch. Coba kita pakai angka 100. Masukkan angka 100. Nah, di sini akan tampil nilai sempurna karena memenuhi kondisi case 100, yaitu menampilkan teks sempurna. Setelah itu kita lanjut ke perulangan for. Ini kode programnya seperti ini pada perulangan di dalam blade. Nah, penggunaan for di sini kita menggunakan add for untuk menampilkan teks Laravel sebanyak 5 kali. Coba kita eksekusi. Nah, akan tampil seperti ini teks Laravel sebanyak 5 kali. Kemudian kita juga bisa mengganti teks Laravel ini menggunakan variabel counter seperti variabel i ini. Coba kita jalankan. Menggunakan variabel i dengan yang ada di dalam tanda kurung. Maka hasilnya akan tampil seperti ini. Angka mulai dari 0 hingga 4. Setelah itu kita masuk ke materi perulangan while. Di sini Blade menyediakan perintah add while dan end while. Tetapi kita tetap butuh kode PHP natif untuk menaikkan nilai variabel counter. Seperti ini kode program while. Ini adalah kode program while. Di sini kita menggunakan PHP natif untuk mendeklarasikan variabel i yang digunakan untuk variabel counter. Setelah itu, while akan melakukan perulangan sebanyak kurang dari 5 kali. Coba kita jalankan. Nah, hasilnya sama seperti perulangan for tadi. Hanya saja kita menggunakan, di sini kita menggunakan while. Dan kita lanjut ke perulangan for each. Di perulangan for each, kita membutuhkan variabel nilai yang berbentuk array. Mari kita isi variabel nilai dengan array. 10. Oke, kemudian kita masuk ke kode program view-nya. Kode program view-nya seperti ini. Oke, seperti ini.
Ini adalah kode program for each yang akan kita gunakan. Coba kita jalankan. Nah, di sini akan tampil nilai-nilai yang sudah kita isikan dalam root variabel nilai ini ya. Jadi nilai array ini akan dikirim ke dalam view lalu ditampilkan menggunakan for each dengan add for each dan ditutup dengan end for each. Kita juga bisa menggunakan perulangan for each dan dikombinasikan dengan kondisi if else. Mari kita coba untuk jika salah satu nilai berada antara 0 sampai 49, maka tampilkan alert warna merah. Sedangkan jika nilai berada di antara 50 sampai 100, tampilkan alert warna hijau. Mari kita coba praktekkan. Nah, ini seperti ini kode programnya. Mari kita praktekkan. Nah, di sini jika nilai berada di rentang 50 hingga 100, maka akan tampilkan alert berwarna hijau. Seperti ini warna hijau. Tapi jika nilai berada di rentang 0 hingga 49, maka tampilkan alert berwarna merah. Seperti ini. Kemudian kita lanjut ke perulangan for else. For else adalah perulangan khusus yang disediakan Blade dengan struktur add for else, add empty, dan add end for else. Untuk kode program view-nya seperti ini. Di sini add for else memasukkan nilai sebagai file. Kemudian di sini ada if, ada kondisi else if, terus kondisi end if, kemudian add empty dan add end for else. Coba kita jalankan. Nah, hasilnya akan sama seperti tadi, hanya saja teknik yang digunakan berbeda. Kemudian materi selanjutnya perintah continue dan break. Blade juga menyediakan perintah add continue dan add break sebagai alternatif penulisan. Contoh penggunaannya seperti ini. Nih, di sini kita menggunakan add continue. Mari kita coba. Nah, nilai 30 tidak akan tampil karena di sini jika file ini nilainya kurang dari 50, maka continue, yang artinya akan dilanjutkan ke kode program berikutnya, atau artinya tidak ditampilkan. Setelah itu, kita coba menggunakan perintah break. Di sini kita ubah menjadi break. Kita simpan. Kita jalankan. Nah, di sini jika file ini bernilai 50, maka akan dilakukan break. Artinya kode program tidak akan dilanjutkan ke bawahnya sini. Setelah itu kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu baris komentar dan PHP mode. Untuk membuat baris komentar Blade, Blade menyediakan cara penulisan khusus, yakni dengan tanda kurung kurawal dan tanda minus. Contohnya seperti ini. Untuk penggunaannya seperti ini. Nah, ini adalah contoh penggunaan tanda komentar dalam Blade. Nah, di sini for each tidak akan dieksekusi karena for each berada di dalam tanda komentar yang
tidak akan dianggap atau tidak akan diproses oleh PHP. Setelah itu, kita juga bisa menggunakan tag komentar HTML untuk menggunakan komentar. Kita bisa menggunakan tag HTML seperti biasa, yang seperti ini. Nah, kita juga bisa menggunakan ini sebagai komentar. Tetapi jika kita menggunakan tag komentar HTML ini, maka kode program kita akan tetap bisa dibaca di dalam view source di web browser. Berbeda dengan penggunaan tanda kurung kurawal yang tadi, kode program kita tidak akan bisa dilihat di dalam view source browser. Kemudian di sini Blade juga menyediakan perintah pengganti tag PHP dengan menggunakan @php dan @n-php. Bentuk penggunaannya seperti ini. Fadam nilai. Kita jalankan. Nah, di sini terlihat bahwa @php ini adalah alternatif penggunaan tag PHP yang disediakan oleh Blade. Baik, selanjutnya untuk tugasnya yaitu saya akan menampilkan teks tidak ada data jika nilai yang dimasukkan tidak memenuhi persyaratan seperti ini dengan menggunakan for each dan if. Di sini for each mengambil variabel nilai dari root dan mengubahnya menjadi val. Kemudian if jika nilai val lebih dari atau sama dengan 0 dan val kurang dari 0, maka akan muncul alert danger yang menampilkan nilai. Setelah itu, jika val lebih dari 50 atau lebih dari sama dengan 50 dan kurang dari sama dengan 100, maka akan tampil alert sukses. Setelah itu, jika val itu sama dengan 0, maka tidak ada data. Baik, mari coba kita jalankan. Nah, akan seperti ini. Pertama muncul alert sukses, kemudian alert danger. Nah, lalu kita coba jika file ini tidak mempunyai nilai dengan cara menghapus semua nilai yang ada di dalam root. Coba kita eksekusi. Nah, di sini tidak akan tampil apa-apa karena tidak ada data. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.